lagi ya. Tadi dari Hari Gustiawan. Bagaimana cara untuk menjamin bahwa lembaga keuangan syariah dalam operasinya tidak menyimpang dari tuntutan syariat? Nah, gimana caranya biar nggak nyimpang? Jadi di lembaga keuangan syariah itu, Hari dan teman-teman yang lain, ada sebuah unit namanya itu Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah inilah yang tugas dan fungsinya untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan, baik dia bank maupun non-bank yang syariah, itu tidak lepas dari prinsip atau dari kepatuhan syariah. Nah, sehingga apa sih yang mereka lakukan di Dewan Pengawas Syariah ini? Setiap bulan biasanya mereka akan rapat memastikan bahwa setiap terutama produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan itu ya, itu tidak lepas dari prinsip syariah. Boleh teman-teman cek tuh, misalnya yang baru sekarang Bank BSI, cek siapa Dewan Pengawas Syariahnya. Atau yang unit usaha syariah yang ada di sini, Bank Kalbar Syariah. Coba teman-teman cek siapa sih Dewan Pengawas Syariahnya. Nah, Dewan Pengawas Syariah itulah yang tugas fungsinya untuk memastikan agar operasional dari lembaga keuangan, baik dia bank maupun non-bank, itu tidak jauh dari prinsip syariah. Nah, itu dia Hari. Gimana Hari? Baik Pak, udah jelas Pak. Selanjutnya dari Alfianti Juniat. Ada Alfianti? Oke, nggak ada ya. Ini dari Amiruddin, ini kurang lebih sama ya dengan pertanyaan yang di atas tadi. Kemudian dari Dea Alfrilia Yolanda. Dari Dea. Hal apa menjadi tantangan atau yang akan dihadapi dalam proses audit syariah? Tadi ya, yang saya sampaikan di awal, bahwa tantangan utama dalam proses audit untuk lembaga keuangan syariah ini adalah kepatuhan dari prinsip syariahnya terkait akad-akad yang ada, terkait fatwa-fatwa yang ada, dan tidak hanya itu, dia juga harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu tantangan sendiri, dan sehingga itu apa ya, auditornya itu tadi yang saya sampaikan, tidak cukup kalau hanya memiliki pemahaman tentang keuangan saja. Auditor itu harus juga punya kemampuan pemahaman terkait dengan prinsip atau kepatuhan syariah itu sendiri. Jadi dia harus punya dua kemampuan sekaligus untuk bisa mengaudit dari lembaga keuangan syariah. Gimana? Oke, selanjutnya. Oke, ini sama dari Wadatul, sama dengan yang di atas kurang lebih. Oke, ini dari Linda Nabila. Apakah mengaudit perbankan syariah dengan perbankan konvensional sama prosedurnya? Sama ya, seperti yang saya jawab tadi. Keseluruhan prosedur audit itu sama, misalnya dalam survei pendahuluan, proses identifikasi, penilaian, pengumpulan bukti, observasi, dan lain-lain itu sama. Tadi yang membedakan hanya pada pemahaman terhadap prinsip syariahnya saja. Oke, ini sama dari Leli Ningsi, juga sama pertanyaannya. Ini dari Nindah juga sama pertanyaannya dengan yang di atas tadi. Bahas sedikit ya tentang, kalau di e-learningnya materi Islamic Corporate Governance sudah ada belum? Sudah, Pak.
Udah, Pak. Oke. Terkait dengan Udah, Pak. corporate governance, apa yang ingin teman-teman tanyakan? Nah, ICG ini bentuk dari tadi ya teman-teman, bentuk dari cara memastikan kepatuhan syariahnya tadi, Islamic Corporate Governance, tata kelola yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, kenapa ada Islamic Corporate Governance itu? Karena ada fraud, salah satu diantaranya. Fraud itu apa? Fraud itu kecurangan. Nah, ada indikasi-indikasi kecurangan dalam lembaga keuangan syariah. Terus ada apa lagi? Ada ketidaksesuaian pengelolaan. Banyak yang lembaga keuangan syariah mungkin dulu ya, yang prinsip pengelolaannya masih sama aja kayak lembaga keuangan konvensional. Kemudian problem biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, nasabah merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas kalau misalnya mau mengajukan pembiayaan atau yang lainnya, sehingga kita sebagai nasabah merasa hanya kok tiba-tiba harus melakukan pembayaran ini atau apa gitu, karena informasinya yang kita terima tidak jelas. Kemudian penerapan dari perhitungan bagi hasil atau jasa syariah dianggap sama saja dengan lembaga keuangan konvensional. Ini karena terkait dengan teknik perhitungannya ya teman-teman, padahal pada prinsipnya itu beda jelas. Kemudian pada penerapan perilaku syariah yang belum sesuai harapan dari stakeholder atau dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, inilah yang memunculkan kebutuhan terhadap Islamic Corporate Governance yang merupakan pengembangan dari pengetahuan. Kalau di lembaga konvensional itu namanya GCG atau Good Corporate Governance. Nah, di sini prinsip dari GCG ini ada 5. Ada transparansi, ada akuntabilitas, ada pertanggungjawaban, ada profesional, dan ada kewajaran. Nah, transparansi itu apa? Ada keterbukaan informasi. Artinya lembaga keuangan baik dia bank maupun non-bank harus menyampaikan informasinya secara utuh. Nah, informasi secara utuh itu dapat disampaikan melalui apa? Satu diantaranya adalah melalui laporan keuangan. Nah, jadi kalau kita mau tahu kondisi perusahaan itu secara menyeluruh, tinggal kita download aja sebenarnya annual report-nya atau laporan tahunannya.